Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti akan setiap kehendak-Mu dan taat untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 52. Tertulis demikian. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di gereja Santa Caterina yang berlokasi di Jalan Leadenhall, London, Inggris, setiap tahun sekali, yaitu di bulan Oktober, ada khotbah yang berjudul Lion Sermon, atau kalau diterjemahkan menjadi khotbah singa. Inti dari isi khotbahnya adalah tentang semangat iman dalam menghadapi berbagai situasi tantangan dan kesukaran untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sejarah khotbah singa atau Lion Sermon ini dilatari oleh suatu peristiwa di masa yang lalu, di mana seorang pedagang atau saudagar London bernama Sir John Geyer pada tahun 1643 sedang berada di Suriah, dan saat itu ketika ia sedang sendiri, seekor singa besar tepat berada di depannya. Ia akan segera menjadi sasaran mangsa yang begitu mudah. Dalam keadaan takut, ia menutup mata dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian begitu mencengangkan. Singa itu tidak menerkam, tapi pergi meninggalkannya. Ketika Sir John Geyer kembali ke London, ia memberikan persembahan ke gereja Santa Caterina dan meminta agar kisah pengalaman hidupnya yang ditolong oleh Tuhan diceritakan setiap tahun dalam khotbah. Dan itulah sejarahnya hingga hari ini. Di tahun 2023 ini, khotbah singa atau Lion Sermon di Gereja Katrin telah mencapai yang ke-373 kali. Dalam Markus 10 ayat 52 ini tertulis, "Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman merupakan modal dan senjata kita dalam pergumulan hidup. Ayat ini berkonteks tentang seorang pria yang tidak dapat melihat bernama Bartimeus. Ia terus berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus saat Tuhan sedang berada di wilayah Yeriko, tidak jauh dari tempat di mana Bartimeus berada. Meskipun suara teriakannya berjuang melawan kebisingan hiruk-pikuk orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, dan bahkan ada orang-orang yang menyuruhnya diam, tapi ia tidak menyerah. Ia terus berteriak memanggil Tuhan Yesus, dan akhirnya ia didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau," dan ia pun sembuh dari kebutaannya. Kita lihat di sini saudara, bahwa iman diwujudkan dengan panggilan doa kepada Tuhan. Sebagai manusia adalah hal yang manusiawi bila kita merasa takut dalam pergumulan, takut dalam kesukaran, takut ketika ada situasi yang mencekam. Tapi karena iman, rasa takut itu kita responi dengan doa kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita takut, kita tidak berani. Kita tidak perlu malu mengakui bahwa kita khawatir, bahwa kita cemas.
Tapi dalam situasi kekhawatiran dan kecemasan itu, kita datang kepada Tuhan, miliki iman di depan persoalan, dan nyatakan iman kita melalui doa permohonan kepada Tuhan. Bartimeus terus-menerus memanggil Tuhan, dan itu adalah wujud imannya. Dan ia tidak hanya memanggil sekali saja, tapi berkali-kali sampai ia didengar. Iman berbicara tentang ketekunan dalam doa. Jangan kita berhenti berdoa dan jangan putus asa dalam berdoa. Teruslah berdoa tanpa jemu sampai Tuhan bekerja menjawab doa-doa kita. Iman kita tidak akan sia-sia. Doa yang kita naikkan pasti didengar Tuhan dan Tuhan akan menjawabnya, meskipun untuk sementara waktu kelihatannya kita seakan diabaikan. Tapi di waktu Tuhan yang terbaik, apa yang kita minta pasti Tuhan jawab. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar dan tangannya tidak kurang pendek untuk menolong kita. Kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk mengadakan hal-hal yang mustahil bagi saudara dan saya. Mari kita miliki iman dalam pergumulan, miliki iman dalam kesukaran, dalam masalah, dalam persoalan kita, dan nyatakanlah iman kita melalui doa-doa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di ayat 52 ini, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan ini kita aminkan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan melalui iman kita bekerja, termanifestasikan, memberikan pertolongan, pemulihan, dan berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Firman-Mu memberikan kami kekuatan dan sukacita. Firman-Mu kembali mengingatkan kami untuk kami hidup dalam iman. Ketika kami ada dalam persoalan, kesukaran, penderitaan, kami mau tetap percaya kepadamu dan berdoa memohon pertolongan Tuhan. Kami yakin setiap doa kami dijawab Tuhan, dan Tuhan menolong, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki harapan, memiliki jawaban di dalam Engkau. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami. Berkati kami dalam segala apa yang kami kerjakan. Kami menyerahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.